Yang berikutnya, nah ini saya bacakan hadisnya saja, panjang, ada banyak sunnah Nabi di dalamnya. Ghattul ina, sebelum tidur sunnahnya menutup bak-bak mandi, bejana-bejana mandi, ya, air. Wa auqus saqa, tutup tempat-tempat minum. Tutup tempat-tempat minum. Wa aghliqul abwab, tutup pintu-pintu rumah. Wa akhfi'us siraj, matikan lampu. Fa inna syaitana la yahullu saqa, karena sesungguhnya setan tidak bisa membuka tempat minum. Wala yaftahu baban, tidak juga bisa membuka pintu. Wala yakshifu inaan, tidak juga bisa membuka bak mandi. Fa illam yajid ahadukum illa an ya'rida ala ina'ihi 'udan wa yadhkur ismallahi falyaf'al. Andaikan punya bak mandi tapi enggak punya tutup, cuma punya satu batang kayu, silahkan letakkan di atasnya sembari ucapkan bismillah. Pesan Nabi Muhammad SAW. Kenapa ya Rasulullah? Fa innal fuwaisaqata tadrimu ala ahli albayti baitahum, karena bisa nanti ada tikus, ada hewan menjadi penyebab kebakaran rumahmu. Ini pesan Nabi. Ada apa? Ada berapa Pak? Tutup tempat mandi, tempat minum, pintu-pintu, matikan lampu. Dan itu sempurnanya syariat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Ustaz? Saya yakin yang dimaksud lampu oleh Nabi di sini pasti lampu api, karena belum ada PLN zaman itu. Ya, tapi bisa dikiaskan dengan PLN. Karena lampu sebagaimana kita ketahui, kalau dia hidup terutama di malam hari, itu mengundang datangnya serangga. Laron senang di lampu, nyamuk lampu, cecak lampu, apalagi tawon lampu. Nah, artinya kalau kita tidur lampunya hidup, itu sebetulnya ngundang serangga, datang suruh ke rumah, dan akhirnya mengganggu kita tidur. Kemudian menutup tempat-tempat minum, tudung-tudung makanan di meja ditutup. Kenapa Ustaz? Khawatirnya malam hari cicaknya buang air besar masuk ke makanan, dikiranya lada hitam, padahal punyanya cicak, dan itu berpenyakit. Luar biasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sayangnya sama umat sampai ngasih tahu kalau tidur ditutupin minumnya. Termasuk saya pribadi kalau tidur itu selalu nyiapkan segelas air di dekat saya tidur. Kalau bangun tidur biar bisa langsung minum. Nah, yang ditaruh itu ditutup juga. Kita nggak tahu apa nanti cecek micip dikit misalnya di situ, ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah Ustaz, sebelum Ustaz sebutkan hadis tadi, saya sudah biasa ngamalkan amalan-amalan tersebut. Alhamdulillah. Kalau memang sudah jadi kebiasaan, tinggal satu yang dirubah. Lakukanlah hal itu karena ingin menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Berbeda Pak, melakukan hal-hal ini sebagai kebiasaan halnya selayaknya manusia, dengan melakukan hal ini karena ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW, akan lebih berkah dan lebih berkualitas. Yang berikutnya, an yanwiyal mar'ul qiyama li sholatil lail, niat salat malam. Jadi kalau mau tidur, niatkan salat tahajud, niatkan bisa salat malam. Nabi Muhammad bersabda, man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal lail, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan dia niat untuk bisa bangun malam dan salat, faghalabathu 'ainuh, kemudian ketiduran hatta yusbih, sampai azan subuh, kutiba lahu ma nawa, malaikat tetap mencatat kalau orang itu salat malam walaupun enggak bangun salat malam, karena sudah pasang niat tadi. Wa kana naumuhu shadaqatan 'alaihi min rabbih, dan tidurnya dianggap sedekah dari Allah. Maksudnya tidur tapi dapat pahala salat. Tidurnya dianggap sedekah. Jadi sebelum tidur niatkan, ya Allah, semoga bisa bangun malam.
Andaikan bapak kesiangan, kebablasan, sampai azan subuh, nggak sempat tahajud, nggak sempat witir misalnya, insya Allah kutiba lahu ma nawa, dicatat pahala yang sudah diniatkan. Tapi bukan tiap malam. Kan kalau tiap malam ngerti juga malaikat, Pak. Nah, kalau bahasa Palembang, ai ngagak ya aku ini. Ya. Jadi tahu apa nama malaikatnya. Ini bagi orang yang ingin tidur, disunahkannya demikian. Yang terakhir, ya, nafdul firashi bidakhilatil izari wa qawlu bismillah. Mengkebah kasur. Jadi sunnahnya sebelum tidur itu Pak, kasurnya dikebah. 3 kali sesuai dengan besar kasurnya. Kalau 3 kali nggak cukup, 5 kali. 5 kali nggak cukup, 7 kali. 7 kali nggak cukup, 9 kali. Nggak cukup juga kasur apa lapangan bola. Sunnahnya dikebah. Dan saya tutup dengan satu cerita, Pak. Hadis ini ada satu artikel ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Abu Bakar Ismail. Hadis ini membuat seorang ilmuwan di Amerika masuk Islam. Kenapa? Nabi bersabda begini, jika kamu tidur, kebahlah kasurmu, karena kamu nggak tahu apa yang ada di atas kasur itu. Karena kamu tidak tahu apa yang di atas kasur. Atas dasar hadis ini, ilmuwan tadi meneliti apa sebetulnya yang dimaksud nabinya orang Islam. Setelah diteliti dengan alat canggih, rupanya manusia itu ketika dia tidur itu mengeluarkan bakteri dari tubuhnya, yang itu terkumpul di atas kasurnya. Kemudian kalau dia pergi dan balik lagi, maka dia tidur di atas bakteri. Yang bikin mencengangkan dia dan sampai akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bakteri itu bisa dibunuh dengan dikebah. Jadi bukan disemprot pestisida atau semua. Uniknya bakteri ini mati kalau digoyang, Pak, dikebah. Pertanyaannya, siapa yang ngasih tahu Nabi Muhammad? Sedangkan orang ilmuwan baru bisa mendeteksinya di abad ke-20, itu pun dibantu dengan alat canggih. Ini menegaskan apa yang diucapkan Nabi Muhammad wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang keluar dari lisan Nabi Muhammad adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu semoga bisa diamalkan, insyaallah di bulan berikutnya kalau Allah kasih umur panjang, kita akan melanjutkan tentang adab tidur, terkhusus tentang doa dan bacaan yang dibaca Nabi Muhammad sebelum tidur. Kalau ini tadi semuanya amalan. Semoga bisa diamalkan, Pak ya. Insya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf.